warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianti Kusumaningrum dengan NIM 190-115 dari kelas 19A Keperawatan. Di sini, saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada pasien. Yang pertama, pengertian tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital adalah ukuran statistik fisiologis pada tubuh manusia yang digunakan untuk menentukan status kesehatan pada orang tersebut. Macam-macam dari tanda-tanda vital, yang pertama yaitu ada denyut nadi, kemudian ada laju pernapasan, kemudian ada tekanan darah, kemudian ada suhu, sebagai tambahan yaitu ada skala nyeri dan saturasi oksigen. Untuk alatnya yang pertama yaitu ada sphygmomanometer, kemudian ada termometer digital, kemudian ada handscoon, kemudian ada arloji yang berdetik, kemudian ada stetoskop, kemudian ada tisu dan bengkok serta alkohol 70% dan kapas, kemudian ada masker. Baik, saya akan menjelaskan tentang nyeri dan saturasi oksigen. Nyeri yaitu kita harus mengkaji apakah pasien tersebut mengalami keluhan nyeri. Mengapa harus dikaji? Dikarenakan nyeri berhubungan langsung dengan TTV yang lain atau tanda-tanda vital yang lain. Dan apabila pasien mengalami nyeri, maka akan terjadi lonjakan perubahan yang drastis pada tanda-tanda vitalnya. Kemudian yang kedua yaitu saturasi oksigen. Saturasi oksigen adalah kadar persen dari konsentrasi oksigen dalam darah. Mengapa hal itu penting untuk dikaji? Karena saturasi oksigen berhubungan langsung dengan denyut nadi dan tekanan darah. Jika saturasi oksigen mengalami perubahan yang cukup drastis, maka akan mempengaruhi juga terhadap tanda-tanda vitalnya. Yang pertama yaitu ada fase orientasi, yaitu kita sapa pasien, kemudian perkenalkan diri. Permisi adik, perkenalkan nama saya perawat Aprianti. Kemudian validasi pasien, apa benar ini dengan Adi Febri. Kemudian kita jelaskan tujuan dan waktu yang akan digunakan untuk pemeriksaan tersebut. Permisi, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada adik. Di sini membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kemudian persetujuan, apakah adik menyetujui tindakan yang akan saya lakukan? Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya melakukan tindakan? Jika tidak ada, kita akan langsung ke sekarang kita akan menghitung nadi. Yang pertama yaitu kita butuh arloji tangan yang berdetik, kemudian buku catatan. Yang pertama, perawat harus mencuci tangan dan mempersilahkan pasien berbaring atau duduk dengan tenang di tempat tidur. Kemudian perawat memakai handscoon dan masker. Kemudian memegang pergelangan tangan pasien dengan jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis untuk meraba nadi. Kemudian kita melihat detiknya di jam, kemudian menghitung nadi selama 1 menit. Kemudian kita mencatat hasilnya dan cuci tangan. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menghitung denyut nadi. Yang pertama yaitu pasien harus tenang. Kemudian yang kedua dihitung setelah nadi teraba dengan baik. Kemudian yang ketiga, dalam pemeriksaan ini harus dilakukan 1 menit full karena irama nadi tersebut mungkin akan berubah selama 1 menit tersebut, jadi harus lengkap 1 menit. Di sini saya akan melakukan pengukuran suhu di pasien, yaitu dekatkan alat ke pasien, termometer, kemudian kita hidupkan, kemudian kita perawat mencuci tangan, memakai handscoon dan masker, kemudian menyuruh pasien untuk membuka mulut. Kemudian kita letakkan ujung termometer di bawah lidah pasien. Kemudian pasien menutup mulutnya dengan rapat dan bernafas melalui hidung. Kemudian kita tunggu sampai ada bunyi di termometernya. Setelah selesai, kita lap termometernya. Kemudian kita catat hasilnya di bukunya. Kemudian perawat mencuci tangan dan melepaskan handscoon.
Selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengukuran suhu di mulut. Yang pertama yaitu pengukuran ini tidak boleh dilakukan pada pasien yang tidak sadar atau gelisah. Kemudian yang kedua, 10 menit sebelum pengukuran suhu, pasien tidak boleh minum atau makan yang panas atau dingin. Kemudian selama termometer berada di mulut, pasien dilarang untuk berbicara. Di sini saya akan melakukan pengukuran suhu di aksila atau ketiak dan juga untuk mengukur laju pernafasan. Yang pertama yaitu kita membawa alat-alat ke dekat pasien yaitu termometer digital. Kemudian perawat mencuci tangan dan memakai handscoon dan masker. Kemudian mengeringkan ketiak pasien dengan sapu tangan atau tisu. Kemudian selanjutnya menjepit termometer di tengah-tengah ketiak. Kemudian pasien kita suruh untuk menekuk tangannya, kemudian di sebelah, kemudian dilipat di dada sebelahnya. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Sambil kita menunggu, kita akan melakukan pengukuran pernafasan, yaitu dengan cara menghitung laju pernafasan dengan naik turunnya perut atau naik turunnya dada. Waktu untuk penghitungan pernafasan ini jangan sampai diketahui oleh pasien. 1 kali pernafasan ialah 1 kali mengeluarkan nafas dan 1 kali menarik nafas. Selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan saat pemeriksaan suhu di aksila atau ketiak. Yang pertama yaitu pasien harus tenang dan berada di tempat tidur. Kemudian yang kedua, ketiak pasien harus kering dan tertutup rapat. Kemudian yang ketiga yaitu tidak boleh ada perantara antara ketiak dan termometer seperti Sekarang kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Yang pertama yaitu lengan baju pasien harus dilipat atau digulung. Kemudian manset termometer ini kita pasang pada lengan atas dengan pipa karetnya berada di luar sisi lengan. Kemudian kita rasakan denyut arteri branchialis, lalu stetoskop ditempatkan pada daerah tersebut. Kemudian jangan lupa stetoskopnya yang bagian ini harus ditutup. Kemudian skrup balon karet ini harus ditutup. Kemudian kita pompa balon ini sampai denyut nadi tidak teraba. Kemudian kita lepas perlahan skrup balon ini. Lalu kita dengarkan detupan pada stetoskop. Pada detupan pertama yaitu yang menandakan itu adalah tekanan sistolik, dan untuk ketukan yang terakhir itu menandakan sebagai tekanan diastolik. Selanjutnya yaitu tahap evaluasi yang harus dilakukan yaitu dokumentasikan tindakan sebelum dan sesudah pemeriksaan tanda-tanda vital. Kemudian kita catat juga kapan waktu pelaksanaannya, kemudian kesulitan apa yang harus dihadapi oleh perawat, kemudian kita tambahkan tanda tangan perawat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya tampilkan pada video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.